Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 1% lebih ke angka 7.257. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten favoritnya investor yang secara teknikal saat ini mulai membaik dan ternyata direktur utamanya kembali melakukan akumulasi di harga lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham BBRI yang bisa kita lihat hari ini ditutup di harga 4.260. Secara teknikal jika kita perhatikan, BBRI masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar harga 4.280. Dan untuk zona 4.200 sampai 4.250 pun cara candle sebenarnya ini belum terkonfirmasi break. Jadi memang candle pada hari Selasa tidak begitu oke, sempat naik tinggi, tapi penutupan candle merah hari ini juga sempat opening di atas dan ternyata masih berada di bawah garis EMA 50 pada penutupan. Jadi saat ini BBRI masih mencoba untuk break garis EMA 50. Secara teknikal memang BBRI saat ini sudah mulai membaik, sudah berhasil naik di atas 4.000. Tapi ini belum bisa kita konfirmasi akan bangkit dari downtrend jika terpantau BBRI masih kesulitan untuk break garis EMA 50 ini. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari ini, asing yang sebelumnya mulai masuk hari ini terpantau melakukan sedikit distribusi. Dan di broker summary jika kita perhatikan pun sebenarnya ini masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk BBRI karena masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 plus masih ada distribusi, saya lihat masih ada potensi BBRI untuk terkoreksi sementara menuju target di sekitar 4.100 sampai harga 4.000 untuk target lebih jauhnya. Tapi untuk target penurunan terdekat saya lihat masih ada potensi ke 4.100. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau saham BBRI, menurut saya saat ini memang masih bisa coba dipantau. Lebih oke adalah buy on breakout apabila memang BBRI berhasil naik di atas garis EMA 50 atau tunggu kembali di sekitar 4.100 sampai maksimal 4.000 untuk saham entry saham BBRI. Seperti penjelasan saya sebelumnya, BBRI menurut saya masih oke selama masih kuat di atas harga 4.000. Jadi selama BBRI tidak turun kembali di bawah 4.000 secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Jadi patokan saat ini adalah 4.000 untuk BBRI. Apalagi terpantau asing mulai masuk kembali akumulasi saham BBRI, maka kedepannya akan lebih oke lagi. Tapi untuk target terdekat yang harus dilewati BBRI adalah garis EMA 50. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul Sunarso tambah 210.000 kepemilikan saham di BBRI. Jadi direktur utamanya masih melakukan akumulasi dan jika kita lihat transaksi itu dilakukan di harga 4.200. Jadi harga akumulasinya masih lumayan tinggi di sekitar zona ini 4.200. Jadi direktur utamanya tidak melakukan pembelian di sekitar 4.000 atau 3.800, masih di sekitar 4.200. Berarti direkturnya masih optimis BBRI masih ada potensi untuk naik di atas 4.200. Tapi karena candle saat ini tidak begitu oke, masih belum begitu meyakinkan, plus masih ada distribusi, sehingga saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi sementara. Nah itu apabila ingin coba pantau dan entry, wait and see dulu. Tapi potensi kedepannya untuk naik di atas garis EMA 50 menuju target terdekat di 4.400 sampai target lebih jauh di sekitar 4.500 dan 4.600 masih lumayan besar. Karena memang saat ini pelan-pelan mulai membaik dan asing juga sudah mulai masuk akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi untuk yang sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa hold selama BBRI kuat berada di atas 4.000. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham Arto. Arto bisa kita lihat saat ini juga masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50-150. Sebelumnya juga mencoba break ke garis EMA, bisa kita lihat di sini gagal break pada Januari awal. Kembali turun menyentuh atau mendekati 2.400. Setelah berhasil rebound, tapi saat ini bisa kita lihat 2 hari terakhir mencoba untuk naik di atas garis EMA ini juga masih gagal break. Hari ini turun 2% lebih dengan candle main solid menuju support terdekat di 2.500. Jadi 2.500 saat ini masih berupa daerah support. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari ini untuk saham Arto, bisa kita perhatikan asing sebelumnya memang masuk tapi jumlahnya kecil. Hari ini asing kembali melakukan distribusi. Tapi menariknya penurunan 2% lebih hari ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Arto apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba pantau sama Arto di sekitar 2.500. Apabila besok Arto masih bisa bertahan dari rebound dari support ini, masih bisa coba spekulatif buy dengan target jangka pendek di sekitar 2.600 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 2.640. Jadi wait and see dulu di sekitar 2.500. Apabila Arto ternyata besok masih lanjut turun ke 2.500 sebagai entry karena ada potensi untuk menuju support berikutnya di 2.400.
Jadi kita wait and see di sekitar daerah support, lihat di support mana Arto bisa bertahan dari rebound, baru kita coba ikut entry. Tapi untuk technical, Arto juga masih belum oke selama masih belum berhasil naik di atas korea garis EMA. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat, bisa bertahan dari rebound dari 2500, tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50-150 ternyata gagal dan masih melanjutkan low menuju harga sekitar 2230. Jadi tetap masih belum aman selama masih gagal naik di atas korea garis EMA ini. Oke, selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham ITMG. ITMG juga bisa kita lihat secara teknikal saat ini mulai membaik, menarik. Kenaikan hari ini membuat ITMG saat ini naik di atas garis EMA 50-150 yang di harga sekitar 26.275. Kenaikan hari ini memang belum mengkonfirmasi ITMG berhasil break korea garis EMA, tapi cara pergerakan akan menarik apabila ITMG berhasil naik di atas korea garis EMA. Dan kenaikan hari ini membuat ITMG sudah mencapai target di 26.500. Dan secara teknikal bisa kita lihat apabila berhasil break maka ITMG akan mulai uptrend dengan target berikutnya di sekitar 27.000. Dan untuk ITMG jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing dalam 1 minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi dan kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Sehingga secara teknikal mulai membaik dan masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat masih ada potensi untuk break dan melanjutkan uptrend untuk ITMG. Jadi untuk yang sudah punya menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Yang belum sempat pantau dan ingin coba pantau ITMG untuk entry, menurut saya tetap sama, wait and see kembali di sekitar garis EMA 150. Tunggu ITMG terkoreksi kembali ke target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dari bawah baru coba ikut entry untuk lebih amannya. Sedangkan untuk yang sudah dapat di harga bawah, bisa jadikan garis EMA 50-150 untuk trailing stop atau 26.000 untuk trailing stopnya. Dengan target take profit apabila berhasil break tetap yang terdekat di 27.000 dan target hijau di 28.000. Selanjutnya saham MTEL juga saya akan coba update. Cara pergerakan bisa kita lihat, MTEL sebelumnya beberapa kali mencoba naik di atas 685 selalu gagal break. Dan bisa kita lihat setiap kali terkoreksi, MTEL selalu kuat bertahan di garis EMA 50-150. 1 minggu terakhir juga MTEL mencoba naik di atas 685 gagal, turun kembali mengetes garis EMA 50. Bisa kita lihat hari ini MTEL kembali rebound naik hampir 5% dan kembali mengetes zona 685 sampai 700. Dan secara teknikal juga memang MTEL saat ini masih sangat layak untuk di hold karena masih kuat berada di atas garis EMA 50-150. Untuk garis EMA 150 di sekitar 645, garis EMA 50 di sekitar 650. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi besar. Asing juga 2 hari terakhir terpantau mulai masuk akumulasi saham MTEL. Jadi MTEL menarik apabila memang berhasil break zona ini. Karena zona ini memang merupakan zona resisten lumayan kuat karena dari tahun lalu mencoba untuk break, MTEL selalu gagal break. Di Januari atau di Desember juga sampai Januari juga MTEL mencoba break ini masih gagal. Tapi karena candle hari ini lumayan solid, plus saat ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, maka MTEL ada potensi untuk kembali mencoba untuk break. Apabila berhasil break, maka zona ini akan kedepannya akan berubah jadi support kuat MTEL kedepannya dengan target kenaikan terdekat di 720 sampai target hijau di 765. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat di harga bawah, saya MTEL saat ini masih layak untuk di hold apabila teman-teman mau hold untuk tren jangka menengah atau pertimbangkan untuk swing apabila ternyata MTEL tetap kesulitan untuk naik di atas 685 sampai 700 nih. Teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.